Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga di sore yang berbarakah ini Allah Subhanahu wa taala masih menolong kita semua untuk kita bisa bermajlis ilmu, untuk kita bisa mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan sebuah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua dan pertolongan Allah. Kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kita semua di dalam hadisnya ketika beliau mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Hanya sebuah 3 kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kita semua. Tetapi ketika kita mau mengamalkan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita akan mendapatkan kekuatan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ihris, apa artinya ihris? Ihris ini fi'il apa? Fi'il amr, ya kan? Sudah tahu sekarang bentuknya fi'il amr kayak apa kan? Ihris ini bentuk apa? Fi'il amr. Apa ciri-cirinya San? Fi'il amr San? Terus? Ya, dijazm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah kalian, ala ma yanfa'uk, atas apa-apa yang bisa membuatmu mendapatkan manfaat. Kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersemangat mendapatkan sesuatu yang bisa kita mendapatkan manfaatnya dari sesuatu tersebut. Dan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keinginan, dilapangkan dada kita, diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mau belajar bahasa Arab. Dan tentunya belajar bahasa Arab ini sangat bermanfaat buat kita semua. Bagaimana enggak? Dengan bahasa Arab ini kita bisa memahami perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa Arab ini kita bisa memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau seandainya kita nikah sama orang Eropa atau Turki atau mana gitu kan, pasti kita, karena kita cintanya mungkin sama seseorang tersebut, pasti kita berusaha untuk memahami bahasanya.
nikah sama orang Rusia seumpama, pasti kita apa? Google Translate dibawa kemana-mana gitu kan. Apa mau ngomong apa silakan gitu kan. Karena apa? Karena pengen memahami apa yang ingin diungkapkan oleh seseorang yang kita cintai. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'annya dengan bahasa Arab. Tentunya yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini senantiasa memberikan petunjuk menuju jalan yang lurus. Senantiasa memberikan petunjuk Al-Qur'an ini kepada kita semua. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ma taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lam tadillu ba'di. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, apabila kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini kalian tidak akan pernah tersesat. Kitabullah wa sunnati. Maka sesuatu yang betul-betul harusnya kita semangat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa belajar bahasa Arab, maka ihris, semangatlah. Kumpulkan tekad, kumpulkan semangat di dalam hati, bulatkan keinginan ala ma yanfa'uk, atas apa-apa yang bisa memberikan manfaat kepada kalian semua. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wasta'in billah. Minta tolong sama Allah. Ista'in. Fi'il apa ini? Fi'il apa? Ista'in. Fi'il amr. Minta tolonglah sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita enggak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mau mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala? Kita bisa ngafal, kita bisa duduk, kita mau neliti gitu kan, ini fathah, ini dhammah, ini apa dan sebagainya, terkadang berat. Kita aja lihat bagaimana setoran kemarin bapak-bapak agak sedikit pletot-pletot gitu kan. Sampai ada yang bilang, "Ustaz, kok rasanya bibir kok sulit gitu." Keseliu katanya. Kenapa itu semua? Ya karena belum ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ngafal dimudahkan, waktu dijadikan barokah gitu kan. Meskipun terkadang kok kayaknya enggak ada waktu, tapi kok diberi barokah sama Allah. Akhirnya apa? Waktu sedikit bisa untuk merojaah, waktu sedikit bisa gunakan untuk menghafal. Waktu sedikit itu kenapa? Karena ditolong oleh Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita ista'in billah, minta tolong sama Allah. Ya Allah berikan saya kemudahan, ya Allah berilah barokah di waktu saya sedikit. Ana tahu antum-antum semua juga punya tanggung jawab yang lain. Ana enggak merintahkan antum terus-terusan megang muhtasor, enggak. Ketika antum lagi kosong, pegang muhtasor. Kalau antum ditolong sama Allah, antum megang sekali ngelihat aja hafal gitu. Itu kan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada sesuatu yang mustahil. Tapi satu hal, kita jujur enggak sama Allah? Kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala untuk kita dimudahkan, kita jujur enggak sama Allah? Bener enggak? Orang terkadang kita enggak jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Beneran enggak kita itu betul-betul pengen belajar? Beneran enggak kita itu betul-betul pengen memahami ayat Allah Subhanahu wa taala? Dikasih waktu kosong sama Allah saja terkadang lebih baik nonton YouTube, lebih baik buka Instagram, Facebook dan kawan-kawannya. Gimana kita mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Wasta'in billah. Minta tolong sama Allah. Kita belajar saja itu minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ta'jaz. Nah, ini fi'il apa? Nahi. Sudah tahu sekarang kan? Wala ta'jaz. Ada lam nahi dan ada jazm setelahnya. Jangan engkau apa ta'jaz? Jangan engkau merasa berat, jangan engkau merasa lemah. Baru disuruh ngafal, Ustaz berat. Jangan. Ustaz sulit, jangan. Jangan ngerasa berat di awal. Masuk dulu. Rasakan dulu. Nikmati dulu.
Coba dulu cara menghafal bagaimana. Nanti ketika kita mentok duk, minta tolong sama ya Allah, tolonglah saya ya Allah. Dimudahkan. Masuk lagi duk, kepentok lagi, minta tolong lagi sama Allah. Seperti itulah penuntut ilmu. Belum dicoba kok sudah Ustaz gak bisa. Coba dulu gitu. Jangan belum merasakan aja sudah berat Ustaz gitu. Banyak orang ngelihat kita muhtasar ini, baru ngelihat saja kita insya Allah belajar ini. Ampun Ustaz. Belum nyoba sudah ampun duluan gitu. Padahal apa? Buktinya apa? Buktinya teman-teman alhamdulillah sudah sekian lama, sudah alhamdulillah secara nggak langsung kita sudah melewati banyak hal. Ternyata yang dulunya katanya sulit menghafal, alhamdulillah subhanallah sudah berapa banyak yang antum hafal ini. Luar biasa sudah. Gak semua penuntut ilmu itu bisa seperti ini, tapi paling nggak antum sudah melewati ini. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Jangan putus asa di awal. Belum nyoba kok sudah putus asa. Coba dulu, masuk dulu, rasakan dulu, kepentok, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangankan antum, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Terkadang beliau mengalami kesulitan untuk memahami ilmu. Itu seorang Syekhul Islam. Apakah Syekhul Islam melihat ayat hadis kepentok udah, wis pokoknya angelnya taruh aja lah? Enggak. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dikatakan oleh muridnya Ibnu Qayyim Syekhul Islam, kalau dalam menemukan kepentok, ngafal sulit, memahami sulit, Syekhul Islam langsung sholat 2 rakaat berdoa. Ya muallima Adam allimni, wa ya mufahhima Sulaiman fahim. Wahai zat yang mengajarkan Nabi Adam, ajari aku. Wahai zat yang memahamkan Nabi Sulaiman, fahamkan aku. Setelah sholat 2 rakaat, ngangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, baru sampai Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu pemahaman. Kapan itu Syekhul Islam sampai sholat 2 rakaat sampai meminta? Setelah kepentok, sudah mentok, nggak bisa-bisa nih memahami, baru berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Sholat 2 rakaat berdoa sampai Allah bukakan. Ini nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua para penuntut ilmu. 3 kalimat, tapi apa? Membuat kita tahu bagaimana perjalanan seorang penuntut ilmu. Ihris, semangat dulu, kumpulkan tekad. Ala ma yanfa'u. Jangan lupa wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Dan yang ketiga apa? Wala ta'jaz, jangan ngerasa lemah terlebih dahulu. Belum apa-apa, enggak bisa Ustaz. Jangan seperti itu. Saya bisa Ustaz. Karena segala sesuatu kalau belajar ya insya Allah jadi bisa. Tetapi permasalahan seseorang itu nggak bisa karena dari awal dirinya sudah menganggap bahwasanya dia udah nggak bisa, sudah lemah duluan, sudah susah duluan. Tapi kalau mindsetnya diganti gampang, masuk Bismillah, urusan nanti kepentok, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan kita dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua sampai kita sekarang seperti ini, kita bersyukur sama Allah dan kita menjaga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita. Insyaallah kita akan membahas Fathu Fathin. Yaitu apa Fathu Fathin kemarin? Contohnya? Fataha yaftahu. Fataha apa artinya? Telah apa? Telah membuka. Nah, jadi insyaallah kita akan bahas Fataha yaftahu. Kemarin Ana sampaikan kalau ain fi'il mudhari'nya fathah, maka ain fi'il amr dan ain fi'il nahinya jadi apa? Fathah. Jadi kita coba Bismillahirrahmanirrahim. Fataha yaftahu fathan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun iftah la taftah maftahun miftahun. Panjang ya. Miftahun. Kemudian fataha fatahu fatahat fatahata fatahna fatahta fatahtuma fatahtum fatahti fatahtuma fatahtunna fatahtu
fatahna. Yaftahu, yaftahani, yaftahuna. Taftahu, taftahani, yaftahna. Taftahu, taftahani, taftahuna. Taftahina, taftahani, taftahna. Aftahu, naftahu. Kemudian masdar fathan, fathaini, aftahan, fathatan, fathataini, fathatin, ya kan? Kemudian mafatiha, fathun, fathani, aftahun, fathatun, fathatani, fathatun, mafatihu, fathin, fathaini, aftahin, fathatin, fathataini, fathatin, mafatiha. Fahuwa fatihun, fatihani, fatihuna, futtahun, wa futtahun, wa fatahatun, ya gak? Wa fatahatun, fatihatun, fatihatani, fatihatun, fawatihu, fatihan, fatihaini, fatihina, futtahan, wa futtahan, wa fatahatan, fatihatan, fatihataini, fatihatin, fawatiha, fatihin, fatihaini, fatihina, futtahin, wa futtahin, wa fatahatin, fatihatin, fatihataini, fatihatin, fawatiha. Wadaka maftuhun, maftuhani, maftuhuna, maftuhatun, maftuhatani, maftuhatun, mafatihu, mafatihu. Jadi diperhatikan ketika setoran itu, yaknya, ininya dan sebagainya. Mafatihu, maftuhan, maftuhatai, maftuhan, maftuhaini, maftuhina, maftuhatan, maftuhataini, maftuhatin, mafatiha, maftuhin, maftuhaini, maftuhina, maftuhatin, maftuhataini, maftuhatin, mafatiha. Kemudian apa? Iftah, 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 iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftahna, iftahanna, iftahani, iftahunna, iftahinna, iftahani, iftahnani, iftahan, iftahun, iftahin. La taftah, la taftaha, la taftahu, la taftahi, la taftaha, la taftahna, la taftahanna, la taftahani, la taftahunna, la taftahinna, la taftahani, la tafnahni. Kemudian apa? La taftahan, la taftahun, la taftahin. Kemudian apa setelahnya? Maftahun, ya kan? Nah, sekarang maftahun, maftahani, mafatihu, maftahatun, maftahatani, maftahatun, maftahan, maftahaini, mafatiha, maftahatan, maftahataini, maftahatin, maftahin, maftahaini, mafatiha, maftahatin, maftahataini, maftahatin. Kemudian apa? Miftahun, 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 miftahani, miftahani. Hah? Gimana? Oh iya Pak, tanya panjang. Miftahani, miftahun, miftahani, mafatihu. Kemudian miftahatun, miftahatani, miftahatun. Seperti itu, ya. Kemudian miftahan, miftahaini, mafatiha, miftahatu, miftahatan, miftahataini, miftahatin, miftahin,
miftahaini, mafatiha, miftahatin, miftahataini, miftahatin. Kemudian ingat fi'il madhi majhul. Futiha, futiha, futihu, futihat, futihata, futihna, futihta, futihtuma, futihtum, futihti, futihtuma, futihtunna, futihtu, futihna. Yuftahu, yuftahani, yuftahuna, tuftahu, tuftahani, yuftahna, tuftahu, tuftahani, tuftahuna, tuftahina, tuftahani, tuftahna, uftahu, naftahu. Mudah kan? Saya lihat 7 menit, persis seperti yang kemarin. Jadi kalau seperti itu insya Allah 7 menit. Jadi nggak kayak kemarin. Kemarin itu ada yang 40 menit. Sampai bingung kan. Ini anak mau stop, lagi semangat bapak-bapaknya ini anak. Sampai 40 menit itu. Sampai anak bingung, ini anak terusin apa gimana gitu. Enggak tak terusin besok juga sama gitu kan. Nambah juga waktunya. Takutnya besok juga ada kerjaan gitu kan. Akhirnya tak terima, alhamdulillah selesai juga maksud. Jadi insya Allah kalau lancar 7 menit gitu kan. Nah, karena sekarang ini memang pelajarannya kita hanya ngafal, jadi anak buka setoran. Nah, siapa yang mau store? Nah, Fatahah. Antum sudah selesai doroba? Sudah. Nah, Fatahah yang satu fathan bahwa fatihun pada kamaktuhun iftah batahkan maktahun iftahun. nah. Fatahah fatahu fatahah fatahah fatahtum fatahti fatahuma fatahtuna fatahtu fatahna yaftahu yaftahan yaftahuna taftahu taftahani yaftahna taftahu taftahani taftahuna taftahina taftahani taftahna taftahu naftahu. Fathan fathaini aktahan fathatan fathataini fathatun fathatin mafatihah. Iya. Terus? Fathatun fathun fathaini aktahun. Fathun fathani. Fathun fathani aktahun. Fathatun fathatani fathatun mafatihu. Nah. Fathin fathaini aktahin. Fathatin fathataini fathatin mafatihah. Nah. Wa huwa fatihun fatihani fatihuna futtahun futtahun wa futtahun wa fatahatun fatihatun fatihatani fatihatun Fawatihu. Fatihan fatihaini aktahin fatihuna wa futtahin wa futtahin wa fatahatin fatihatin fatihataini fatihatin fawatihah. Nah. Wadaka maktuhun. Fatihin dulu. Fatihin belum antum. Fatihin sudah belum? Belum kan? Oh. Fathaini aftahan. Kok aftahan? Kan isim fa'il. Fatihin, Fatihan. Fatihaini fatihina. Futtahan kan han. Futtahan wa futtahan wa fatahatan
Fatihatan. Fawa. Nah. Nah. Huna. Ya. Terus? Mafatihu. Maftuhan. Hai. Hah? Maftuhatan, maftuhataini. Ya. Ya, terus? Maftuhatin. Maftahun. Maftahatin. Mafatihu. Mafatiha. Miftah. Miftahatan.
Terus Yuftahu yuftahani yuftahuna tuftahu tuftahani yuftahna tuftahu tuftahani tuftahuna tuftahina tuftahani tuftahna tuftahu tuftahu. nah, ada satu faedah ketika antum sering merubah seperti ini. Yaitu apa? Lisan antum akan terbiasa. Kalau lisan antum terbiasa, antum akan ngaji jauh lebih enak. Buktikan. Karena apa? Antum ngaji pakai bahasa Arab. Apalagi antum ngaji surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab itu banyak bercerita tentang perempuan. Banyak yadribna kayak gitu-gitu. Kalau kita nggak terbiasa dengan ngerubah seperti ini, kita kadang ngafal saja itu ngerasa kaku banget mulut. Karena memang lisan kita itu bukan lisan Arab. Sehingga harus dipaksa dan harus dibiasakan. Untuk membiasakan itu seperti apa ya? Seperti ini. Dan ini kan terus berulang-ulang. Dari kita nasoro, ke doroba, kemudian ke fataha, kan terus diulang. Akhirnya kita kan terbiasa lisan kita. Dan itu akan mempunyai dampak kepada lisan kita. Ketika kita ngaji akan lebih mudah ketika wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, gitu kan? Jadi kita sudah terbiasa dengan akhirnya dengan perubahan yang begitu cepat itu kita nantinya terbiasa. Tapi kalau ini aja kita memang sulit keselio gitu kan. Meskipun nggak punya kaki kok sering keselio gitu kan. Tapi nanti akan terbiasa dengan seperti itu. Nah, ada yang mau lagi? Ana mau ngasih kesempatan dulu sama yang belum. Ini sudah semua sampai doroba. Pak, belum hafal Pak? Bisa tapi sudah dicoba. Mau telepon atau langsung? Langsung. Nah, yang belum doroba. Nah, biar yang lain juga ingat dengan doroba. Bentar, kemarin itu ada yang dilanggam, tapi alhamdulillah lancar. Jadi boleh ngelanggam sedikit dengan bahasa langgam Jawa gitu kan. Nah, ada yang dengan lagu gitu, tapi lancar alhamdulillah. Dengan lagu itu lancar. Ketika lagunya gini bingung gitu. Nah, gitu. Ayo Pak, silakan Pak, lanjut Pak. Madribun Pak. Midrobun. Tadribna. Terus adribu. Nah,
Dorbatun. Terus Terus 6. Durrobun. Doribatun. Doa. 6. Doriban. Wadorobatan. Terus Doribina. Doa riba. 6. Insya Allah diterusin nanti Pak. Telepon. Ana kalau dengar antum enak duduk di rumah. sambil ngopi ngeteh Pak. Nah seperti itu ya. Jadi insya Allah sampai sini dulu. Antum udah siap store? Ada store? Hah? Ntar malam? Siapa? Kalau bisa hafal. Kalau nggak bisa mentok, ana nggak maksa antum. Tapi ana anjurkan ngafal. Karena apa? Karena kalau antum sudah hafal ini, sebenarnya nggak perlu dibaca juga antum sudah hafal. Kalau antum sudah hafal ini, kayak Mas Bang Juna sambil dia naik motor aja bisa setoran dia. Karena apa? Hafal dia, gitu kan? Jadi karena sudah hafal intinya. Jadi kalau sudah hafal, oh habis fu'alun, oh ya fu'alun, tinggal dikiaskan. Makanya nanti coba bayangin antum segini banyak ini, antum ulang-ulang ini terus gitu kan. Insya Allah antum hafal gitu. Lama-lama antum hafal. Makanya nggak apa-apa. Ana dari awal usahakan hafal. Yang penting itu hafal utamanya ini. Kalau ini hafal, insya Allah yang lainnya itu mudah. Makanya ini yang harus mungkin itu ini. Kalau seumpamanya kita hafal, insya Allah hafal. Tapi kalau seumpamanya Ustaz, anak hafal kok sulit gitu, ya sudah antum lihat. Tapi jangan semuanya dilihat gitu loh. Kalau semuanya dilihat nanti bingung antum, gitu loh. Akhirnya soalnya ada yang beda-beda. Nanti seumpamanya kayak hasin. Coba kalau kayak hasunayah sunu, hasnan, hasinun. Dia isim fa'ilnya sudah berbeda, nggak hasin tapi hasinun. Nanti gimana kalau itunya? Makanya tapi kalau hafal mudah insya Allah. Seperti itu. Jadi seperti itu ya Bapak-bapak. Semoga dimudahkan semua insya Allah. Pak Hendra, terus Pak Sofyan semuanya insya Allah. Terutama khususnya Pak Rudi. Semoga dimudahkan, diberi waktunya berkah insya Allah. Sambil naik motor bisa merojaah seperti itu. Nah insya Allah barakallahu fikum. Kita tutup sampai sini. Yang ada yang mau setor, ya insya Allah mulai besok. Biasanya Bang Juna sudah mulai awalan biasanya. Ana sekarang nambah 1. Insya Allah besok
pertemuan besok karena nggak ada isim alat 3. Kan ada alima, ada hasuna, ada hasiba, itu nggak ada isim alatnya. Tapi yang hasiba bisa hasiba yang sibuk, hasiba yang sibuk. Bisa 2. Nanti anak kasih keterangan kenapa ini nggak ada isim alat dan lain sebagainya, ya. Seperti itu. Insya Allah kita cukupkan sampai sini dulu. Kalau masdar mim itu maksudnya Masdar apa? masdar mim. Antum tahu dari mana masdar mimi? Oh, kamu baca buku sama baca. Oh, baca. Ya kan? Jadi kan saya lihat fatah ayat tahu, fathan, maftahan, dan itu masdar mim. Iya. Kalau antum baca tasrif yang kuning, itu ada masdar mim. Masdar mim itu persis seperti isim alat sama isim makan bentuknya. Cuma masdar mim itu tidak ada kaitannya dengan waktu. Tapi kalau masdar ini ada kaitannya dengan waktu, kalau masdar mim nggak ada kaitannya dengan waktu. Dan bentuknya itu bentuk isim alat sama isim makan. Seperti itu. Kan nanti itu insya Allah antum akan dapatkan di banyak. Insya Allah kalau antum sudah semakin lama antum akan mendapatkan masdar mim. Seperti itu. Ya. Insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.